Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang dibaca masih juz 18, suratnya surat An-Nur. Ayat yang akan dibaca ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagol atfalu minkumul huluma. Dan apabila anak-anakmu sudah sampai balik. Sampai balik itu kalau laki-laki kalau sudah mengalami mimpi basah. Kalau perempuan itu kalau sudah mulai men itu balik di situ. Jadi kalau sudah sampai umur seperti itu ya, fal yasta'dzinu kamas ta'dzana ladzina min qablihim. Kalau masuk ke kamarmu kepada kamarnya orang tua keduanya itu harus minta izin. Gitu. Kamas ta'dzana ladzina min qablihim, seperti kakak-kakaknya yang dahulu ya sudah dewasa itu kalau masuk harus minta izin gitu loh. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu sekalian umat Islam yaitu ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Mengetahui ya segala ucapan, tahu tingkah laku orang, dan Allah bijaksana. Wal qawaidu minan nisa'i alati layar juna nikaha palaisa alaihina junahun ayyadokna siabahunna ghaira mutabarrijat bizinatin wa ayyas ta'fifna ghairu lahunna wallahu sami'un alim. Dan bagi orang-orang wanita, orang-orang perempuan yang sudah tidak men, tidak datang bulan, dan tidak hamil, pada mereka itu sudah tidak mempunyai niat untuk nikah lagi, falaisa alaihina junahun ayadokna siabahunna ghaira mutabarrijat. Bagi mereka itu tidak mengapa atau tidak dilarang, andai kata mereka itu melepas pakaian luarnya. Jadi pakaian luarnya boleh tidak dipakai gitu. Ghaira mutabarrijat, dengan tanpa menampakkan bizinatin, perhiasan-perhiasannya itu. Perhiasannya yaitu kalung dan gelang tidak boleh ditampakkan. Wa ayyas ta'fifna khairul lahunna. Tapi kalau mereka tidak perlu menanggalkan bajunya, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah itu tata krama untuk menutup aurat, maksudnya begitu itu. Menjaga aurat itu begitu. Laisa alal a'ma kharajun wala alal a'roji kharajun wala alal maridi kharajun wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti kholatikum au ma malaktum mafaf kitahu au sodiqikum laisa alaikum junahun antakulu jami'an au astata faidha dakhaltum buyutan
Fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum taqilun. Ayatnya panjang, ini hanya membicarakan masalah orang itu kalau makan ya. Yang boleh yang makan tuh di mana gitu loh. Maka Allah menjelaskan begini. Laisa alal a'ma, tidak mengapa, tidak laisa alal a'ma karojun, tidak mengapa atau tidak dilarang atau tidak dosa bagi orang yang buta ya, dan juga tidak dilarang atau tidak dosa orang-orang yang keadaannya pincang ya, dan juga orang yang sakit, wala ala anfusikum, dan juga tidak mengapa bagi kamu sendiri, antakulu, kalau kamu sekarang itu makan di buyutikum, di rumahmu sendiri, au buyuti abaikum, atau rumah bapakmu, au buyuti ummatikum, atau di rumah ibumu, au buyuti ikhwanikum, atau di rumah para saudara laki-laki kalian, itu saudara laki-laki, au buyuti akhawatikum, atau rumah-rumah saudara wanita kalian, au buyuti akmamikum, atau rumah-rumah para saudara laki-laki ayah kalian, pak cilik, pak gede gitu, au buyuti ammatikum, atau rumah-rumah para saudara wanita ayah kalian ya, au buyuti akhwalikum, atau rumah saudara laki-laki ibu kalian, au buyuti kholatikum, yaitu atau rumah-rumah para saudara wanita ibu kalian, au malaktum mafatihahu, atau rumah-rumah yang telah kau miliki kunci-kuncinya. Maksudnya itu umpamanya ada orang nyewa rumah ya toh, kuncinya udah diserahkan kepada yang nyewa itu, nah dia menguasai rumah itu, boleh makan di situ gitu loh. Au sodiqikum, atau makan di rumah-rumah teman kalian. Laisa alaikum junahun antakulu jami'an au astata, kamu tidak mengapa, tidak dilarang makan di yang disebutkan tadi semuanya itu secara berjamaah, makan bersama-sama atau makan sendirian. Loh, itu hanya masalah makan saja oleh Allah diatur sedemikian rupa itu. Fa idza dakhaltum buyutan, maka apabila kamu itu masuk ke suatu rumah yang tidak berpenghuni, nah, rumah kosong, fasalimu ala anfusikum, maka hendaklah kamu ucapkan salam, assalamualaikum, kepada dirimu sebagai penghormatan dari Allah. Maksudnya Allah mengajarkan seperti itu, yang itu penuh berkah dan itu baik ya toh. Jadi mengucapkan assalamualaikum. Masuk rumah biasa saja juga assalamualaikum, apalagi rumah kosong, assalamualaikum. Walaupun tidak ada orangnya, itu selamatan kembali kepada orang yang mengucapkan. Allah menjamin itu, yaitu penuh berkah, itu diberkahi, dan yang itu suci itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu sekalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu menggunakan akal atau mengerti. Nah itu aturan makan di tempat orang lain seperti itu, diatur sedemikian rupa itu. Ya itu tata cara Allah yang merasakan orang-orang Arab sana. Kalau orang Indonesia dan orang Jawa khususnya, ya mungkin tidak sampai begini nih melaksanakannya. Apalagi kalau menerima tamu itu, ya sudah, tamunya ajak makan bersama, entah itu saudara atau tidak, tamunya dimakan, tamunya diajak bermakan bersama. Atau ada ajaran orang itu harus menghormati tamu, dan menghormati tamu itu harus segera lah. Itu ya ada aturan seperti itu. Lah mereka yang melaksanakan mungkin tidak cocok dengan aturan ini begitu loh. Semuanya yang ikuti ini aturan Allah, tapi kalau menghormati tamu itu kan aturan Rasul ya, sama-sama mengamalkan ajaran ya tidak masalah masalahnya.
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Oh itu. Wa idza kanu ma'hu ala amrin jami'il lan yadhabu hatta yasta'dinu. Innal ladzina yasta'dinunaka ulaika ladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'danuka libadin sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Jadi seorang yang mukmin, orang yang beriman itu orang-orang yang percaya pada Allah, bahwa Allah itu ada, ya percaya Allah itu ada, wa rasulih, dan percaya pada Rasulnya. Wa idza kanu ma'hu, apabila kamu itu hai orang mukmin, kamu menyertai Rasulullah, ada dalam keadaan tertentu bersama Rasulullah, ya atas urusan sesuatu, ada karena ada urusan gitu, yang mereka lalu berkumpul, lam yadhabu, tidak boleh kamu meninggal Rasul. Jadi kalau sudah kamu berkumpul dengan Rasul, ada urusan tertentu, kumpul-kumpul sama Rasul, tidak boleh kamu itu meninggalkan Rasul. Kata yasta'dinuhu, sampai kamu itu sudah minta izin kepada Rasul. Innalladzina yasta'dinunaka ulaika ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Sebenarnya orang-orang yang mereka minta izin kepada Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Karena kalau orang yang tidak iman itu tidak akan itu minta izin kepada Rasul seperti itu. Tapi kalau orang iman sudah diatur demikian rupa, ya mesti harus minta izin kepada Rasul kalau meninggalkannya, kan begitu. Faidas ta'danuka biba'din sya'nihim, maka ketika mereka minta izin kepadamu Muhammad karena ada beberapa urusan, karena ada urusan pribadi umpamanya, fa'dzan, maka izinkanlah ya Muhammad, liman syi'ta, kepada orang yang kamu kendaki dari mereka itu, dan mohonkan ampun kepada Allah mereka itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Nah, ayat ini turun ini masalahnya, Rasulullah itu gampangnya saja mau diserang musuh, lalu untuk membentengi itu lalu bikin parit untuk perlindungan, yaitu perang Khandaq itu. Perang Khandaq itu dimana Rasulullah membuat perlindungan untuk pasukan itu, membuat parit. Nah, orang munafik itu pada waktu diajak membuat parit itu banyak yang meninggalkan, tidak mau melaksanakan tugas buat parit itu. Mereka itu tidak izin kepada Rasul. Jadi orang munafik itu tadi pergi ngacir, tidak mau membuat parit, dan tidak minta izin kepada Rasulullah, pada Rasul. Nah itu lalu turun ayat seperti ini begitu loh. Jadi ini hanya sekedar keterangan adanya ayat diturun karena peristiwa itu. Jadi intinya orang itu kalau bersama Rasul itu harus minta izin kalau mau pergi gitu. Orang yang beriman seperti itu. La tas'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Kamu janganlah kamu itu orang mukmin ya, menjadikan seruan kamu atau panggilan kamu kepada Rasul itu seperti kamu manggil di antara temanmu sendiri. Coba pada waktu itu orang-orang munafik itu manggil Muhammad hanya "Hei Muhammad", hanya begitu. Kalau manggil ya Rasulullah, begitu. Tidak boleh lalu jangkar nak Jawa, lalu langsung disebut namanya itu. Nah, tidak boleh begitu. Kalau manggil pada Rasul itu harus ada tata caranya, sopan santunnya, tidak sama saja manggil kamu pada teman-teman yang lain itu. Qad ja'alamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwada
Dan sungguh Allah itu mengetahui orang-orang yang mereka keluar satu persatu dari majelis di mana baru ada pertemuan dengan Rasulullah dengan melindungi ya, salah satu sama lain. Jadi maksudnya begini loh. Orang Islam itu kalau dalam majelis ada pertemuan dengan Rasul itu tidak boleh pergi, harus minta izin gitu loh. Ojo malah pergi satu persatu lalu yang satu melindungi yang lain supaya dia tak tampak ada orang bolos gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Harus minta izin. Nah sekarang pun orang Islam itu kalau ada pertemuan dalam majelis itu kalau mau pergi harus unjuk jari begitu, memberitahu bahwa ada perluan mau pergi begitu, harus minta izin begitu. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut orang-orang yang melanggar terhadap perintahnya Rasul atau perintahnya Allah itu harus takut. Takut apa? Takut antusibahum fitnah, bahwa kepada mereka itu akan ditimpakan fitnah atau cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka itu siksa yang pedih. Loh, ini perintah Allah seperti itu dan Rasulnya itu. Ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, innalillah, sebenarnya bagi Allah itu, milik Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah itu mengetahui keadaan kalian, baik orang mukmin dan orang kafir itu semua keadaannya diketahui Allah. Wa yauma yurja'una ilaihi, maka pada hari kiamat, pada waktu mereka itu kembali kepada Allah, fayunabbiuhum bima amilu, maka akan diberitahukan kepada mereka itu apa yang mereka telah berbuat, entah baik entah buruk, akan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sebenarnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.